Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Syarat Tes yang Baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggun Febri Lestari sebagai moderator, dan di sini ada teman saya yang bernama Rani Wardani, Anisatul, Anissa, Julia Astuti, Dwi Wulaningsih, dan Rohma Romadona yang akan menyampaikan materi. Berikut yang akan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang validasi. Apa sih yang dimaksud dengan validasi? Validasi ini ialah kemampuan mengukur tentang apa yang diukur. Contohnya itu misal, ada data informasi tentang Desi yang menyatakan bahwa dia ini tinggi. Karena tingginya ini lebih dari 150 cm. Dikatakan data informasi ini valid kalau misalkan tinggi di sini memang betul lebih dari 150 cm. Nah, jika dikatakan data informasi ini tidak valid kalau misalkan tinggi badan Desi ini kurang dari 150 cm. Dan selanjutnya ialah jenis validasi secara umum. Yang pertama itu adalah validasi konstruksi. Validasi konstruksi ini ialah suatu tes di mana butir soal ini membangun sesuai konsep untuk mengurai aspek berpikir. Yang kedua ialah validitas isi, yaitu validitas ini dia lebih memfokuskan kepada bukti. Yang ketiga ialah validitas kriteria. Ini tes yang memiliki kesahihan kalau punya kecocokan dengan kriteria tertentu. Gunanya untuk menguji tingkat validitas tesnya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang validitas, yaitu cara perhitungan validitas kriteria. Di situ bisa dilihat terdapat data-data nilai hasil ujian matematika yang terbagi oleh dua kelompok. Yang pertama, kelompok dengan nilai 67, 67, 45, 63, dan seterusnya sampai nilai 75. Terus, kelompok yang kedua, yaitu 49, 66, 42, sampai 38. Nah, dari situ kita bisa hitung valid atau tidak nih soal ini. Caranya kita buat tabel, buat 6 kolom. Bisa dilihat kolom pertama peserta, kolom kedua X, kolom ketiga Y, kolom keempat X kuadrat, kolom kelima Y kuadrat, kolom keenam XY. Nah, untuk mengisi kolom tersebut, untuk mengisi tabel, kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui pada awal tadi. Nah, nilai yang 49, 66, 42, seterusnya itu dimasukkan di kolom X. Terus untuk nilai yang 67, 67 sampai 75 dimasukkan ke kolom Y. Bisa dilihat sendiri. Terus untuk yang kolom X kuadrat itu tinggal dihitung aja X-nya dikuadratin. Nanti di akhir tabel dihitung jumlah dari tiap kolom. Selanjutnya kita akan menghitung korelasi. Rumusnya adalah N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratin terus dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratin baru ditutup kurung. Nah, bisa dilihat sendirilah kalau misalkan agak belibet ngomongnya. Terus dimasukin N-nya berapa tuh? Ternyata responden kita kan 20. Jadi masukin 20. Terus dikali sigma X-nya berapa tuh? Ternyata hasilnya 59.852 dan seterusnya. Nah, pokoknya masukkan aja apa yang ada di tabel ke dalam rumus gitu, disesuaikan dengan rumus yang ada. Nah, kemudian kita mendapatkan hasil sebesar 0,644.
Di situ 0,644 sebagai R hitung atau nilai korelasinya. Setelah mendapat nilai korelasi atau nilai R hitung, selanjutnya kita bandingkan dengan nilai R tabel. Nilai R tabel kita sebesar 0,561. Nilai itu dari mana sih? Nilai itu udah ketentuannya. Jadi nilai itu ketentuan sesuai dengan respondennya berapa gitu. Jadi jangan bingung. Terus ternyata 0,644 lebih besar dari 0,561. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal tersebut memiliki sifat valid karena syarat valid R hitung harus lebih besar dari R tabel. Begitu. Kedua yaitu tentang reliabilitas. Kata reliabilitas sering dipadankan dengan kata keterandalan atau keajekan dalam mengukur suatu tes. Maksudnya di sini adalah hasil yang diperoleh akan selalu sama apabila dipakai untuk mengukur tes secara berulang-ulang. Artinya akan memperoleh hasil yang sama apabila dikolerasikan antara hasil tes yang pertama dengan tes yang berikutnya. Untuk mengukur kereliabilitasan suatu soal dapat digunakan berbagai cara. Yang pertama, dengan metode test retest reliability. Tujuannya adalah untuk mengetahui koefisien stabilitas, karena tes ini sudah dipercaya untuk mengukur objek yang sama dalam waktu yang berbeda untuk memperoleh hasil yang relatif sama. Yang kedua adalah metode equivalent forms, digunakan untuk mengukur dua buah tes yang memiliki kemiripan atau ekuivalen, namun pada dasarnya isi dan alat ukur yang digunakan adalah sama. Yang ketiga yaitu metode split help reliability. Cara yang digunakan pada metode ini adalah dengan membelah atau memisahkan dua hasil tes, yaitu membelah hasil skor antara ganjil dan genap atau antara nomor urut bawah dan nomor urut atas. Contohnya, seperti yang sudah dijelaskan dalam makalah, ketika kita menggunakan sampel sebanyak N, misalkan di sini saya menggunakan sampel sebanyak 10, maka ketika kita ingin membelah suatu tes dengan sesuai nomor urut antara ganjil dan genap, misalkan nomor urut 1, 3, 5, 7, dan 9 itu dijadikan sebagai variabel X, dan nomor urut 2, 4, 6, dan 8 dijadikan sebagai variabel Y. Begitu juga ketika kita ingin membelah tes dengan urutan nomor atas dan nomor bawah. Jadi ketika satu kelas itu ada misalkan 30 orang, maka kita harus membelah dibagi dua. Jadi yang bagian atas nomor 1 sampai 15 dan bagian bawahnya nomor 15 sampai dengan 30. Dengan cara yang sama, kita membuat variabel yang atas itu sebagai X, yang bawah sebagai Y-nya. Semua ini dijelaskan lebih jelasnya itu di dalam makalah. Silahkan dibaca buat teman-teman semuanya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai objektivitas. Objektivitas adalah tepat sesuai objek, di mana tidak ada unsur-unsur subjek ataupun unsur pribadi. Sebuah tes akan dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak terdapat faktor subjektif. Dalam penilaian hasil tes, objektivitas sangat perlu diterapkan agar tercapainya suatu nilai yang baik. Adapun dua faktor yang mempengaruhi subjektivitas dari suatu tes, yaitu yang pertama bentuk tes. Tes yang berbentuk uraian akan banyak kemungkinan kepada si penilai untuk memberikan penilaiannya menurut caranya sendiri. Dengan hasil dari seorang siswa yang mengerjakan soal-soal dari sebuah tes akan dapat berbeda apabila dinilai oleh dua orang penilai. Yang kedua, penilai. Faktor-faktor yang mempengaruhi subjektivitas antara lain yaitu kesan penilai terhadap siswa, tulisan siswa, bahasanya siswa, waktu mengadakan penilaian, kelelahan, dan sebagainya. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Laningsih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas apabila ia bersifat praktis dan mudah pengadministrasiannya. Adapun syarat-syarat dari praktikabilitas itu sendiri yaitu yang pertama, mudah dilaksanakan. Misalnya tidak menuntut peralatan yang lebih dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Lalu ada yang kedua, mudah pemeriksaannya, yang mana tes tersebut dilengkapi oleh kunci jawaban atau pedoman. Untuk soal yang bersifat objektif, siswa akan lebih mudah jika ia mengerjakannya di lembar jawaban. Yang ketiga, adapun dilengkapi oleh petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain. Sekian dari saya. Syarat tes yang terakhir adalah ekonomis. Sebuah tes dapat dikatakan memiliki ekonomis tinggi apabila tes tersebut praktis dan mudah dalam pengadministrasiannya. Beberapa hal yang menyangkut kepraktisan dan keekonomisan dalam tes diantaranya adalah: yang pertama, mudah diadministrasikan. Maksudnya di sini adalah mudah diadministrasikan itu tidak memerlukan tenaga yang banyak serta tidak memerlukan keahlian yang tinggi, sehingga dapat dikerjakan oleh setiap guru. Yang kedua, mudah dilaksanakan, yaitu tidak membutuhkan alat yang banyak dan rumit. Yang ketiga, lengkap. Maksudnya itu dilengkapi dengan cara menjawab yang baik dan benar. Dan yang keempat, tidak memerlukan biaya yang terlalu tinggi dan waktu yang lama. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.